Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 663, Remaja Tua. Saudara Ye, cepat kembali. Melihat formasi pelindung Istana Iblis Api telah terpicu, wajah Ying Wucheng berubah drastis dan dia langsung berteriak. Dia merasa Luo Xiu sangat sembrono. Meskipun tingkat penguasaan formasinya mungkin tinggi, tetapi begitu banyak ahli formasi belum bisa menemukan cara untuk membuka formasi ini. Bagaimana mungkin Luo Xiu bisa memecahkannya hanya dalam 7 atau 8 hari? Jika formasi pelindung Istana Iblis Api begitu mudah untuk dipecahkan, tidak mungkin tempat ini tetap tersembunyi selama bertahun-tahun tanpa dieksplorasi. Mata indah Dewi Yurong memancarkan sedikit keraguan. Intuisi wanita membuatnya merasa ada yang tidak biasa. Menurutnya, Luo Xiu bukan orang yang akan bertindak tanpa perhitungan. Namun, jika dikatakan bahwa Luo Xiu menemukan cara untuk memecahkan formasi kuat ini dalam waktu sesingkat itu, ia juga sulit mempercayainya. Kini, karena formasi telah terpicu, dia hanya bisa menggelengkan kepala. Meski kekuatan Luo Xiu mungkin bisa menahan serangan dan menyelamatkan nyawanya, dalam situasi penuh bahaya ini, terluka parah sama saja dengan menghadapi kematian. 2. Darah berkilau berkumpul, cahaya merah yang menakutkan memenuhi udara, menutup ruang di sekitarnya, dan meluncur ke arah Luo Xiu. Namun pada saat itu, Luo Xiu mengangkat tangannya, membentuk sebuah segel formasi dan menekan ke udara sambil berkata dengan tenang, mundur. Mendadak, waktu seakan terhenti. Cahaya merah yang mengamuk sejenak terdiam, lalu benar-benar mundur dan menghilang. Pemandangan ini membuat semua orang terperangah. Ya ampun, dia berhasil membuka formasi Istana Iblis Api. Siapa dia? Hanya orang luar biasa yang bisa melakukan hal ini. Semua mata membelalak, baik para ahli formasi maupun Ying Wucheng dan Dewi Yurong yang datang bersama Luo Xiu. Ini tidak mungkin, formasi ini berada di atas tingkat 9. Bahkan bagi saya, sulit menemukan cara untuk memecahkannya. Bagaimana mungkin seseorang berhasil dalam hitungan hari? Ucap seorang ahli formasi tingkat 9 dengan tatapan tak percaya. Mungkin dia tahu rahasia tempat ini, jadi dia bisa membuka formasi dengan begitu mudah. Spekulasi seorang ahli formasi tingkat 9 lainnya menyipitkan matanya. Bunuh dia, pemimpin keluarga Bu memancarkan tatapan membunuh dan segera memberi perintah. Sekejap, lebih dari 20 Raja Dewa di belakangnya menyerang. Mereka tidak mendekat, melainkan menggunakan kekuatan mereka dan mengeluarkan senjata serta harta perang, mengarahkan serangan ke arah Luo Xiu. Saat serangan mereka menghampiri, formasi pelindung Istana Iblis Api tidak terpicu, yang semakin membuat semua orang tercengang, menunjukkan bahwa formasi benar-benar telah dipecahkan. Jika formasi masih aktif, serangan itu seharusnya telah memicunya. Di depan, Luo Xiu berhenti. Dengan jarak beberapa ratus meter, para Raja Dewa dapat menyerangnya dengan mudah. Saat membuka formasi, Luo Xiu tahu bahwa ada yang pasti akan berniat membunuhnya. Boom! Dengan sayap dewa pemecah ruang di punggungnya, Luo Xiu menghilang dari tempatnya, melesat secepat kilat menuju pintu Istana Iblis Api. Dia memilih untuk tidak melawan mereka karena tingkat formasi pelindung terlalu tinggi. Dengan kemampuan analisis formasinya, ia hanya bisa menghentikan fungsi formasi untuk sesaat. Begitu formasi aktif kembali, formasi itu akan memicu kekuatan pembunuh yang mengerikan. Melihat Luo Xiu melesat ke arah pintu Istana Iblis Api tanpa adanya kemunculan cahaya merah, semakin banyak yang percaya bahwa formasi benar-benar telah terbuka. Kejar dia, dipimpin oleh keluarga Bu, lebih dari 100 ahli Raja Dewa bergerak serempak, masing-masing menggunakan teknik terbang andalan mereka. Ying Wucheng dan Dewi Yurong juga bergerak, namun suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Tetap di tempat, jika tidak, kalian akan mati. Tubuh mereka berdua langsung berhenti karena mereka mengenali suara itu. Itu adalah Luo Xiu. Ying Wucheng menatap dan melihat Luo Xiu sudah berada di depan pintu Istana Iblis Api, menoleh dan mengangguk kepadanya. Sesaat kemudian, Luo Xiu meletakkan kedua tangannya di pintu Istana Iblis Api, lalu mendorong dengan kuat. Dengan gemuruh keras, pintu itu terbuka. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam Istana Iblis Api. Tepat saat itu, formasi pelindung Istana Iblis Api aktif kembali. Tidak. Lebih dari 100 kultivator sudah berada di dekat istana ketika cahaya merah menyala kembali, menyebarkan kekuatan pembunuh yang sangat menakutkan. Ying Wucheng dan Dewi Yurong membelalakan mata mereka, merasakan jantung mereka berdebar keras. Dalam sekejap, puluhan Raja Dewa tewas, dengan hanya beberapa Raja Dewa tingkat akhir yang selamat dengan bantuan teknik khusus, mundur dengan panik. Hal ini membuat Ying Wucheng teringat pada gurunya. Mungkin dulu, gurunya juga terluka parah dengan cara yang sama. Kakak Ying, haruskah kita? Tanya Dewi Yurong dengan mata berbinar sambil melirik beberapa Raja Dewa tingkat akhir yang terluka. Ying Wucheng memahami isyarat tersebut. Para ahli Raja Dewa tahap akhir ini berasal dari kekuatan besar, dan kekayaan mereka pasti jauh lebih tinggi dibanding dirinya dan Dewi Yurong.
Jika mereka bisa mengalahkan para ahli yang terluka ini dan merebut harta mereka, hasilnya akan sangat besar. Saat ini, para ahli tersebut sudah terluka parah. Dengan kekuatan luar biasa dari formasi pelindung Istana Iblis Api, kekuatan mereka kini tersisa sedikit saja, menjadikannya waktu yang tepat untuk bertindak. Pintu Istana Iblis Api tertutup rapat begitu Luo Xiu masuk, sementara formasi pelindung Istana Iblis Api kembali aktif. Luo Xiu telah meninggalkan jebakan besar bagi semua orang di luar, membuat para kultivator Raja Dewa tahap akhir pun tersapu oleh cahaya merah yang mematikan, menyisakan tak lebih dari tulang belulang. Bahkan para ahli tahap akhir Raja Dewa hanya sedikit yang berhasil selamat, tetapi mereka terluka parah dan hanya memiliki sekitar 30% dari kekuatan mereka yang tersisa. Berkat peringatan Luo Xiu, Ying Wucheng dan Dewi Yurong terhindar dari bencana. Tanpa ragu, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang para ahli yang terluka. Di dunia bela diri, perebutan harta dan sumber daya melalui pertarungan adalah hal yang biasa, hampir setiap orang pernah melakukannya. Aku dari keluarga Bu, kamu, seorang pemimpin keluarga Bu berteriak dengan marah, tetapi sebelum selesai berbicara, kepalanya sudah dipenggal oleh cahaya yang berkilauan. Sebuah kuali besar jatuh, menghancurkan tubuhnya hingga menjadi kabut darah. Bahkan ahli Raja Dewa tingkat 9, atau yang setengah langkah dari tingkat Kaisar Dewa, yang terluka parah oleh formasi Istana Iblis Api, hanya memiliki sepertiga kekuatan yang tersisa. Dalam kondisi ini, mereka tidak berdaya melawan Ying Wucheng dan Dewi Yurong yang berada dalam kondisi puncak. Dari 10 lebih ahli formasi, hanya 2 ahli tingkat 9 yang berhasil selamat, bertahan dengan susah payah menggunakan kompas formasi mereka untuk melawan serangan gabungan dari Ying Wucheng dan Dewi Yurong. Tak lama kemudian, suasana di kedalaman tanpa akhir kembali tenang. Kedua ahli formasi tingkat 9 serta beberapa ahli Raja Dewa tahap akhir berhasil dibunuh oleh Ying Wucheng dan Dewi Yurong, dan mereka berhasil memperoleh beberapa cincin penyimpanan yang penuh harta. Ying Wucheng memandang Istana Iblis Api dengan ekspresi rumit. Ia sedikit menyesal atas keraguannya sebelumnya. Jika tidak, dia pasti bisa mengikuti Luo Xiu masuk ke dalam istana dan mendapatkan kesempatan besar di dalamnya. Berbeda dengan orang lain, Ying Wucheng mengetahui rahasia Istana Iblis Api. Gurunya pernah mempertaruhkan nyawa untuk mencoba masuk, karena di dalam istana terdapat esensi yang tersisa dari iblis api kuno setelah dimurnikan oleh seorang ahli. Pada zaman kuno, iblis api ini menyebabkan kekacauan besar dan merupakan roh api yang telah mencapai pencerahan, setara dengan dewa tertinggi. Setelah ditundukkan oleh seorang ahli bela diri, meskipun telah melalui zaman yang panjang, esensi yang tertinggal tetap merupakan harta yang tak ternilai. Jika kesempatan itu bisa diperoleh, bahkan secuil saja, Ying Wucheng yakin ia memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat Kaisar Dewa dalam hidupnya. Sayangnya, karena keraguannya dan sedikit ketidakpercayaan terhadap Luo Xiu, ia melewatkan kesempatan besar ini. Di dalam Istana Iblis Api, Luo Xiu terpana dengan pemandangan di depannya. Suara raungan yang menggetarkan terdengar di aula besar. Rantai-rantai besar menjulur dari 4 sudut aula, terikat di tengah aula. Di sana, sosok besar berupa monster api terikat dengan erat, tubuhnya dilingkupi rantai. Keempat anggota tubuhnya terikat dan ia meraung dengan marah. Gelombang panas yang luar biasa memenuhi aula, bahkan tubuh fisik Luo Xiu yang kuat merasa seperti hendak meleleh di bawah panas yang menyengat ini. Jadi ini adalah iblis api? Mata Luo Xiu penuh kekaguman. Tubuh iblis api ini seluruhnya terdiri dari hukum api murni, dan kekuatan yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada siapapun yang pernah dilihat Luo Xiu, sangat mengerikan. Haha, siapa sangka setelah miliaran tahun, ada manusia yang masuk ke sini lagi. Suara rendah terdengar dari mata merah api iblis itu, mirip 2 matahari, menatap Luo Xiu yang berdiri di depan pintu Istana Iblis Api. Dalam rentang miliaran tahun, bahkan dewa sekuat Kaisar Dewa pun akan menua dan mati, tetapi iblis api yang ditahan di sini masih hidup. Luo Xiu tidak menjawab, matanya menunjukkan kewaspadaan. Iblis api yang bertahan selama miliaran tahun ini jelas merupakan keberadaan yang tak dapat ia hadapi. Matanya menyapu seluruh aula, memperhatikan bahwa iblis api ini ditahan oleh formasi yang sangat kuat. Formasi ini tidak hanya menahan, tetapi juga menyedot energi dari tubuhnya, yang kemudian menyebar di seluruh aula. Selama miliaran tahun, energi dari tubuh iblis api telah menyebar, memenuhi aula dengan energi yang kuat. Anak semut, aku berbicara denganmu, tidak mendengarku? Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu sekarang juga. Iblis api meraung, suaranya mengguncang seluruh ruangan. Jika kau bisa membunuhku, kau tidak akan repot berbicara. Luo Xiu tersenyum dingin, mengabaikan ancaman iblis api. Kau mencari kematian, tubuh iblis api memancarkan kekuatan membunuh yang bahkan lebih menakutkan daripada formasi di luar Istana Iblis Api. Dalam lingkup energi membunuh ini, Luo Xiu merasakan tubuhnya seperti hendak terkoyak. Istana reinkarnasi di dalam kesadarannya bergetar lembut, dan ketidaknyamanan serta tekanan pada tubuhnya langsung menghilang. Iblis api, sebuah suara tiba-tiba terdengar, namun suara ini bukan dari Luo Xiu, melainkan berasal dari istana reinkarnasi dalam kesadarannya. Luo Xiu tidak memedulikan iblis api dan malah berkomunikasi dengan istana reinkarnasi. Suara itu sangat dikenalnya, berasal dari roh samsara yang dulu pernah ia kenal. Seakan merasakan komunikasi Luo Xiu, sebuah cahaya terbang keluar dari istana reinkarnasi, berubah menjadi sosok seorang remaja berpakaian putih.
Sudah berapa lama? 1 triliun tahun? Atau 2 triliun tahun? Akhirnya aku bisa berwujud lagi. Sosok roh samsara tampak muda, tetapi suaranya dipenuhi dengan rasa lelah dan kehampaan yang mendalam, terdengar sangat tua. Saat itu, dia tampak seperti seorang remaja yang telah tua. Suaranya penuh rasa nostalgia dan kelegaan. Bersambung.